Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan ibadah, kenikmatan berbicara, kenikmatan istirahat, tidur dan lain-lain sebagainya. Salawat beri salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita belajar tentang apa itu produksi. Sebelumnya kita telah belajar produksi ya. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dari sumber ya, kegiatan untuk menciptakan barang atau menghasilkan barang dan jasa melalui proses produksi untuk meningkatkan nilai gunanya. Nilai gunanya, atau kita bisa artikan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau badan ya, kebutuhan orang banyak atau badan usaha atau badan-badan atau perusahaan-perusahaan. Kemudian kita lihat apa faktor-faktor yang menjadi pendukung faktor produksi atau faktor produksi. Faktor produksi dibagi 3 ya. Pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi adalah modal yang diambil atau modal alam atau modal yang disediakan oleh alam. Contohnya sumber daya alam yang ada di alam semesta. Contohnya hutan, kelapa sawit, barang tambang, barang minyak dan lain sebagainya. Kemudian lagi faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang semuanya termasuk adalah manusia. Ya, faktor produksi ini dibagi 2, ada faktor produksi langsung dan ada yang faktor produksi tidak langsung dalam menjalankan kegiatan produksi. Kemudian faktor produksi modal ya, faktor produksi ini menyangkut dengan kemampuan daya modal atau uang. Kalau modal di sini bisa dimaksud modal itu adalah uang atau biaya ya. Kemudian lagi faktor tenaga produksi, keahlian atau orang-orang yang memiliki skill tinggi ya, itu contohnya. Kemudian perilaku konsumen ya. Teori perilaku konsumen, teori perilaku konsumen ya. Kemudian kita bicara tentang perilaku produsen. Perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk baik barang dan jasa, dan selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Jadi perilaku produsen ini adalah perilaku bagaimana produsen atau perusahaan menekan biaya produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian mendapat laba yang besar dari efisiensi tadi atau dari penghematan biaya produksi tadi. Itu tingkah laku produsen ya. Kemudian kita masuk lagi di dalam perilaku produsen ini, permasalahan seorang produsen biasanya bagaimana modal yang terbatas bisa mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup ya. Kemudian peran seorang produsen antara lain sebagai berikut ya. Produsen atau perusahaan, itu produsen ini orang yang mempunyai perusahaan, biasanya menjadi manajer atau mengkoordinasi tugas. Fungsinya itu mengkoordinasi faktor-faktor produksi. Apa aja faktor-faktor produksi yang tadi ya? Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, ada modal, ada keahlian, digodok jadi satu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian mempunyai inovasi dalam menentukan produksi. Kemudian dia merupakan tempat pengambilan keputusan ya. Jadi produsen itu merupakan tertinggi di posisi perusahaan ya, karena dia yang memiliki owner suatu perusahaan.
Kemudian dia harus mampu menganalisis ekonomi makro dan ekonomi mikro di suatu negara. Kemudian dia harus memiliki kemampuan barang apa yang akan dia buat, kemudian bagaimana cara mengefisiensi cara pembuatannya atau mengefisiensi biaya produksi, kemudian untuk siapa barang yang diproduksinya, ya itu dia ya. Kemudian lagi kita masuk ke biaya produksi ya. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh semua sebuah perusahaan atau biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen untuk menghasilkan suatu produk atau suatu produk barang atau jasa ya. Apa saja yang termasuk dalam biaya produksi? Ya, biaya produksi ada beberapa rumusannya ya. Di dalam biaya produksi ada kita mengenal biaya total cost atau total biaya, semua total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang tetap dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Biaya tetap itu biasanya biaya yang memang perusahaan tadi produksi nggak produksi tetap dia harus mengeluarkan biaya. Contohnya biaya tetap itu biaya upah tenaga kerja. Produksi nggak produksi suatu perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, dia tetap harus mengeluarkan biaya upah tenaga kerja. Contohnya biaya supir tenaga kerja tuh, biaya buruhnya, biaya orang kantornya, segala macam itu biaya. Kemudian biaya listriknya itu termasuk biaya tetap ya. Kemudian biaya mengambil barang sumber daya alam itu biaya tetap, itu contohnya. Kemudian lagi ada variable cost ya. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya tambahan di luar biaya tetap tadi ya. Contohnya tiba-tiba ada waktu produksi barang ada retribusi dari pemerintah berkenaan suatu perundang-undangan. Itu berarti biaya tambahan ya. Kemudian ada orang yang minta-minta waktu pas pendistribusian barang, ada orang minta-minta di jalan untuk uang keamanan, itu biaya variable cost ya. Variable cost adalah biaya tambahan ya. Itu dia rumusnya. Kita lihat total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost ya. Itu untuk biaya total ya, total cost atau biaya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian fixed cost adalah biaya tetap ya. Biaya tetap total cost kurang variable cost, yaitu rumusnya. Kemudian lagi biaya masuk kita, biaya variable cost ya, atau TC kurang FC ya. Variable cost tadi udah saya jelaskan. Variable cost adalah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan karena tambahan biaya atau tambahan biaya untuk produksinya ya, di luar biaya tetap. Kemudian lagi rumusnya gimana? VC total TC kurang FC. Kemudian lagi biaya total atau total cost TC kita lihat rumusnya, total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Kemudian lagi ada namanya biaya tetap rata-rata ya, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ya, yaitu biaya tetap, yaitu hasil antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan ya. Jadi biaya tetap total atau fixed cost dibagi berapa jumlah barang yang diproduksi ya. Kemudian lagi biaya variabel rata-rata ya, average variable cost, yaitu biaya variabel total cost dibagi kuantitas atau jumlah barang yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian lagi kita masuk penerimaan ya. Ada nanti biaya total, nanti ini tak jelaskan pas kalian masuk aja ya.
Kalau di online ini susah ya. Kemudian penerimaan cost atau revenue ya adalah semua penerimaan produsen dari hasil penjualan barang atau outputnya. Jadi penerimaan ini disebut pendapatan perusahaan ya. Rumusnya macam-macam pendapatan perusahaan. Yang pertama adalah total revenue cost ya. Total revenue adalah penerimaan total dari penjualan output barang ya. Jadi semua barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tadi itu dijual dengan harga penjualan, dikali jumlah barang yang diproduksi, dapatlah total revenue cost. Kemudian lagi average revenue atau penerimaan per unit dari penjualan atau penerimaan atau pendapatan per unit penjualan, atau per unit satu barang ya. Rumusnya Pak, AR average cost itu TR. Apa tuh TR? Total revenue cost ya. Total revenue cost dibagi Q ya. Jadi jumlah jumlah kuantitas barang ya, begitu seterusnya ya. Antum bisa melihat ya gitu. Kemudian lagi keuntungan maksimal. Apa itu keuntungan maksimal? Keuntungan maksimal ya keuntungan penuh atau total dari apa yang diproduksi. Keuntungan maksimum dapat digolongkan menjadi pendekatan total dan pendekatan marginal. Pendekatan total yaitu laba total perusahaan ya antara penerimaan dengan biaya total. Selanjutnya kita bicara tentang distribusi barang ya. Distribusi barang dan jasa ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi barang dan jasa yaitu satu, faktor pertimbangan pasar, kemudian faktor pertimbangan barang, kemudian faktor pertimbangan perusahaan, kemudian faktor pertimbangan perantara ya. Jadi setiap faktor-faktor produksi itu atau faktor-faktor yang distribusi itu memiliki faktor-faktor. Apabila salah satu faktor ini terhambat, maka pendistribusian barang akan terlambat. Akibatnya barang yang sudah dihasilkan akan menumpuk di gudang penyimpanan ya. Dalam rangka kegiatan mempelancar arus barang dan jasa produsen ke konsumen, salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih cara tepat saluran distribusi atau channel of distribusi ya. Mata rantai distribusi dapat dibagi atas dua ya. Pertama, saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung itu selling on the point production ya, atau bentuk penjualan langsung yang dilakukan di tempat produksi. Contohnya menghasilkan barang dan jasa kan. Contohnya yang selling of the production ya, point the production. Pertama, ibu antum membuat kue ya, kemudian di rumah antum, kemudian setelah kue itu masak, antum jual langsung di depan rumah. Kebetulan rumah antum ada di pinggir jalan, itu namanya selling at the point produksi atau menjual barang langsung di tempat produksi. Apalagi perusahaan-perusahaan yang lain ya, perusahaan-perusahaan lain banyak ya. Biasanya perusahaan-perusahaan selling the produksinya adalah perusahaan-perusahaan industri rumah tangga kecil atau UMKM ya, langsung dijualnya di depan rumahnya. Jualan kue, jualan lontong, jualan segala macam ya, langsung di depan. Kemudian lagi selling the production retail store ya, artinya penjualan dilakukan di tempat pengecer ya. Bentuk penjualan ini biasanya produsen tidak melakukan penjualan langsung kepada konsumen, tetapi melalui pihak pengecer. Contohnya misalnya gini, ibu antum membuat makanan, misalnya makanannya bakwan, kue segala macam, tidak langsung antum jam di depan rumah, tapi antum antar ke pengecer. Pengecernya siapa aja? Ke toko-toko
atau orang-orang yang jualan kue pagi-pagi ya, antum titip satu itu namanya selling at the produce to retail store. Kemudian lagi selling door to door ya, bisa juga saluran distribusi langsung ya. Setelah menghasilkan barang dan jasa bisa kita jual langsung dari rumah ke rumah ya, contohnya atau dari kantor ke kantor. Antum memproduksi kue atau orang tua antum produksi kue, antum sebagai agennya atau sebagai anak akan menjual bakwan kue tadi langsung dari rumah ke rumah. Bu, bakwan. Nah, itu selling, penjualan door to door. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang melakukan itu seperti sales barang pecah belah, barang piring-piring, atau ada selling door to door. Ada lagi baru, yang terbaru ada selling at the post atau mail ya. Ini menjual barang dalam bentuk menjual barang langsung tanpa distribusi ya. Distribusinya lewat mail atau menyawarkan produk melalui email ya, atau melalui kantor pos atau surat ya. Kemudian lagi saluran distribusi tidak langsung ya. Saluran distribusi tidak langsung biasanya menggunakan perantara jasa agen dan kemudian apa lagi ya, perusahaan penyalur produk dan lain-lain sebagainya ya. Itu dia contohnya perusahaan distribusi barang ya, itu dia. Kemudian kita masuk lagi konsumsi ya. Konsumsi, apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang yang dihasilkan, baik barang maupun jasa ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan. Apa aja barang yang diproduksi? Apa aja barang yang dikonsumsi? Semua barang. Ya, konsumsi di sini tidak harus dimakan ya, tetapi digunakan atau dipakai ya, itu dia. Contohnya HP ya. Tidak mungkin kita beli HP kita makan ya, tapi kita gunakan atau kita pakai ya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi suatu masyarakat atau suatu seseorang? Ya, pertama adalah faktor pendapatan ya. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka konsumsi barangnya semakin banyak, atau konsumsi barangnya berbeda dengan barang yang lain, atau konsumsi barangnya barang yang mahal-mahal ya. Kalau konsumsi barang dia berpendapat 2 juta, tentu dia membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Contohnya sesuai dengan budget dia. Budgetnya berapa? 2 juta ya, beli HP sekitar harga HP harga 2 juta, 1 juta atau 3 juta minimal. Tapi jangan pula pendapatan 2 juta pengen pula HP harga 20 juta. Nah, itu tidak sesuai dengan pendapatan. Itu terlalu konsumtif ya, tidak boleh. Kemudian lagi harga barang dan jasa ya, itulah. Harga barang dan jasa itu mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang ya. Makin tinggi harga barang, maka konsumsi seseorang akan ditekan atau makin sedikit. Makin murah harga barang, maka orang makin banyak mengkonsumsi barang ya. Contohnya antum beli barang mangkas rambut, ada pangkas rambut barbershop ya. Harganya kalau barbershop 65.000 sekali mangkas. Memang enak pelayanan ya. Tetapi karena budget antum dikasih orang tua cuma 500.000 per bulan, maka antum tidak bisa mangkas di barbershop, terpaksa lah mangkas di kaki lima ya, yang harganya 10.000 atau 15.000 ya. Itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor harga ya. Kalau harganya murah tentu pelayanannya murah. Kalau harganya mahal tentu pelayanannya mewah ya tuh. Kemudian lagi tingkat pendidikan ya. Salah satu yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah tingkat pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Maka konsumsi yang dibelinya akan merupakan barang-barang yang agak mahal ya. Makin besar, contohnya konsumsi orang SD, orang tamatan SD, tentu yang sesuai dengan kebutuhan dia ya. Kalau orang yang berpendidikan, sarjana atau berpendidikan, tentu kebutuhan dia makin banyak. Dia
butuh akan buku-buku kalau dia anak kuliahan. Kemudian dia butuh refreshing, kemudian dia butuh macam-macam lah. Tapi kalau orang yang berpendidikan rendah ya dia butuh untuk makan hidup aja, tidak perlu refreshing, yang penting makan selesai lepas sudah ya. Kemudian lagi jumlah keluarga, makin besar jumlah keluarga maka makin besar tingkat pengeluaran seseorang atau konsumsi seseorang. Kemudian lagi jenis kelamin mempengaruhi juga. Kemudian lagi selera atau salero, setiap orang berbeda-beda ya, itu dia ya. Kemudian yang terakhir adalah adat istiadat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen ya. Kemudian kita masuk teori perilaku konsumen. Apa itu? What is this perilaku things ya. Teori perilaku konsumen dibagi dua ya, ada teori nilai guna dan ada teori kurva kepuasan ya. Menurut teori nilai guna, setiap barang itu memiliki nilai guna atau utilitas, karena setiap barang pasti mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut. Dalam teori ekonomi, hipotesa utama mengenai teori nilai guna atau lebih dikenal hukum nilai guna margin yang makin menurun. Hukum ini berbunyi sebagai tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut mengkonsumsinya terus-menerus atas barang atas suatu barang ya. Contohnya nilai guna ini, contohnya antum haus ya, antum lagi haus nih, haus banget ya, seperti orang puasa. Nah, di situ antum akan meminum cendol ya, mengkonsumsi cendol. Nah, menurut teori utilitas atau nilai guna, cendol itu memiliki kemampuan atau memberi kepuasan kepada orang yang meminumnya. Tetapi lama-kelamaan kalau Anda meminumnya, maka nilai cendol tadi atau nilai kepuasan dari cendol tadi tersebut akan berkurang. Contoh tadi yang saya bilang, antum mengkonsumsi cendol pas lagi haus, pas buka puasa. Cendol ada 1 gelas ya. Pertama sekali antum teguk, antum sangat puas ya, sangat puas banget ya. Kemudian antum teguk lagi kedua, puasnya udah berkurang, kepuasannya sudah berkurang. Antum tegak itu cendol 1 gelas, kenyang antum dengan cendol tadi, maka kepuasannya sudah berkurang. Antum minum lagi, tambah lagi cendol 1 gelas kedua, maka kepuasan yang Anda dapatkan, yang antum dapatkan akan berkurang. Coba antum tegak 2 cendol atau 3 cendol, maka antum sudah tidak tidak akan puas lagi terhadap cendol tadi atau minuman tadi ya. Itulah namanya teori utilitas. Makin lama barang yang dikonsumsi itu, kalau dia dikonsumsi terus, maka nilai kepuasannya akan turun sampai di titik nol, titik jenuh ya. Itu dia namanya teori utilitas ya, nilai guna suatu barang ya. Kemudian lagi kita belajar kurva kepuasan, analisis yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi lebih dikenal dengan analisis kepuasan yang sama atau kurva indifferent dan kurva anggaran atau budget line ya. Antum bisa lihat di gambar ya, kurva kepuasan. Nah, kurva kepuasan ya, makin lama antum bisa lihat di situ kurva indifferent ya, kurva indifference ya. Makin lama antum mengkonsumsi suatu barang, maka kurva itu akan menurun ya, seperti ini. Antum memiliki makanan 20, antum mengkonsumsi makanan 20 potong. Ya. Makin lama antum mengkonsumsi barang, maka barang tersebut akan
ya, akan turun nilai gunanya atau nilai manfaatnya akan turun ya, akan menjorok ke minus ya, itu dia ya. Nanti saya jelaskan lah ya. Ya demikian, kita lanjut nanti pelaku ekonomi ya. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran terbaru kita, yaitu bab 3, perilaku kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan itu memiliki perilaku. Siapa aja yang pelaku kegiatan ekonomi di seluruh dunia, di Indonesia, di mana-mana saja. Ya, pelaku ekonomi ada dibagi 3 ya. Pertama, rumah tangga produsen. Kedua, rumah tangga konsumen. Ketiga, pemerintah. Keempat, masyarakat luar negeri ya. Jadi pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen itu siapa? Ya, rumah tangga produsen itu adalah orang-orang atau badan usaha ya, yang menghasilkan produk-produk barang dan jasa. Contohnya apa? PT atau perusahaan. Ada apa perusahaannya? Ada perusahaan Unilever, ada perusahaan Wing, ada perusahaan Nestle, ada perusahaan susu bendera, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dalam bentuk barang. Kemudian kalau untuk dalam bentuk jasa ya, dalam bentuk jasa, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa apa? Yaitu jasa-jasa keuangan. Contohnya apa? Bank. Bank itu apa produknya? Bukan barang yang dijual, tapi jasanya, yaitu jasa penyimpanan uang ya. Perbankan, bank-bank, habis itu asuransi ya. Kemudian perusahaan-perusahaan leasing ya, minjam duit, kemudian koperasi. Itu termasuk rumah tangga produsen. Produsen sini apa? Menghasilkan barang dan jasa ya. Rumah tangga produsen itu mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi produsen dan juga sebagai fungsi konsumen. Kemudian lagi kita rumah tangga. Siapa lagi pelaku ekonomi selanjutnya? Yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah rumah tangga orang per orang atau rumah tangga keluarga. Kenapa dia bisa dibilang konsumen? Karena dia mengkonsumsi semua barang-barang yang dihasilkan oleh produsen. Atau bisa disebut kalau rumah tangga keluarga, yaitu orang-orang yang pemakai terakhir atau mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tadi, atau konsumen terakhir ya. Tapi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, dia dapat menjadi 3 fungsi dia sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, dia bisa juga sebagai produsen atau menghasilkan barang. Kemudian dia juga bisa sebagai konsumen dan juga dia bisa sebagai produsen ya. Begitu juga pemerintah. Pemerintah juga memiliki fungsi atau pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi. Pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi juga fungsinya sama ya. Pertama, yaitu sebagai produsen barang juga, barang dan jasa. Dia juga sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Tetapi dia punya pengaruh atau fungsi yang lain sebagai pelaku kegiatan ekonomi, yaitu sebagai pengatur jalannya roda atau sistem ekonomi suatu negara. Itu dia ya, pemerintah. Kemudian lagi masyarakat luar negeri atau masyarakat luar negeri atau orang luar negeri itu punya fungsi atau sebagai pelaku ekonomi. Dia memiliki 2 fungsi atau 2 kegiatan ekonomi. Yang pertama, dia juga sebagai produsen dan juga dia sebagai konsumen ya.